Halo semuanya, perkenalkan nama saya Flavia Jinia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, program studi sarjana ekonomi dengan NIM 2207511107. Di video kali ini, aku akan mengulik sedikit mengenai digital policy. Sekarang ini kita hidup di mana zaman internet dan aplikasi digital sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari belanja online, chatting, media sosial, sampai layanan digital seperti dompet online, bank online, dan semacamnya. Tapi, seberapa aman data dan privacy kita ketika menggunakan semua itu? Nah, disinilah pentingnya peran dari digital policy. Jadi, apa sih digital policy itu? Pada dasarnya, digital policy adalah sebuah kebijakan atau aturan baik dari pemerintah, penyedia layanan, maupun platform digital yang mengatur bagaimana data, privacy, dan interaksi kita di dunia digital dilindungi dan dikelola dengan secara etis. Tentu, dengan adanya kebijakan yang baik, kita bisa merasa lebih aman ketika kita menggunakan internet, karena ada perlindungan atas data pribadi dan hak kita sebagai pengguna, serta batasan agar teknologi ini tidak disalahgunakan. Adapun contoh nyata dalam penerapan digital policy di Indonesia sendiri itu tertuang pada UU Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini sendiri mengatur bahwa perusahaan digital itu wajib menjaga data pribadi kita. Nah, perusahaan ini harus memberitahu ketika terjadi kebocoran, harus meminta izin sebelum mengumpulkan data pribadi kita, dan juga kita berhak untuk meminta data kita untuk dihapus. Nah, ini menunjukkan bahwa regulasi PDP secara signifikan meningkatkan standar perlindungan data di platform digital di Indonesia sendiri. Contoh nyata penerapan digital policy lainnya yaitu ada pada aplikasi yang sering kita gunakan seperti TikTok dan juga YouTube, di mana regulasi soal keamanan digital anak ini diterapkan pada TikTok dan YouTube. Contohnya, akhir-akhir ini TikTok dan YouTube memperketat konten untuk pengguna di bawah umur. Bahkan bisa membatasi direct message atau DM dan juga jam penggunaan. Nah, ini bukan hanya sebagai inisiatif perusahaan, tetapi juga hasil dari kerjasama dengan kebijakan keamanan digital di berbagai negara. Studi oleh Livingstone dan Stoilova tahun 2022 menunjukkan bahwa regulasi perlindungan anak memaksa platform untuk menerapkan algoritma yang lebih aman untuk anak-anak di bawah umur. Contoh tadi itu telah menunjukkan bahwa digital policy ini benar-benar dapat mengubah cara platform bekerja. Tujuannya yaitu satu, untuk memastikan teknologi yang kita gunakan setiap hari tetap aman, transparan, dan juga melindungi pengguna. Jadi lain kali ketika kamu klik setuju saat menggunakan aplikasi baru, itu artinya kamu telah mengizinkan perusahaan untuk dapat mengakses data pribadi kamu. Jadi kita harus melakukan literasi yang cukup terhadap kebijakan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dunia digital yang aman bukan hanya menjadi sebuah tugas pemerintah ataupun perusahaan, tapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai penggunanya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.